Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Jumlah kasus gigitan hewan penular rabies di Kabupaten Karangasem terus meningkat. Bawaslu menyatakan wilayah Bali masuk rawan konflik potensi sedang saat Pilkada 2024. Festival Ulun Danu di Tabanan meningkatkan kunjungan wisatawan hingga 90%. Untuk memupuk rasa kebangsaan dan nilai kebersamaan, Provinsi Bali kembali menerima 55 orang siswa asal Papua untuk menuntut ilmu di sejumlah sekolah SMA maupun SMK. Untuk tahun ini, putra-putri asal Papua ini akan belajar di sejumlah sekolah SMA negeri di Kabupaten Gianyar, Denpasar, dan Badung. Khusus untuk Kabupaten Gianyar, mereka akan bersekolah di SMA Negeri 1 Sukawati dan SMK Negeri Gianyar. Sekolahnya bagus. Di Balinya, kotanya sangat bersih. Terus? Dan harga barangnya sangat murah-murah. Koordinator Afirmasi Siswa Papua Provinsi Bali, Made Widya mengatakan, kehadiran anak-anak asli Papua untuk bersekolah di Bali untuk memupuk kebangsaan dan kebersamaan antara siswa di Bali dengan rekan-rekan mereka dari Papua. Kita mengikuti instruksi dari pemerintah pusat, Puslapdik, yaitu untuk Bali mendapatkan siswa 55 tersebar di 9 kabupaten kota. Untuk Kabupaten Gianyar terdiri dari SMA 1 Sukawati, SMK 2 Sukawati, dan SMK 1 Gianyar itu jumlahnya 7 orang. Kami di SMA 1 Sukawati mendapatkan 3, SMK 2 Sukawati 2, dan SMK 1 Gianyar 2 orang. Tujuan ADEM ini adalah afirmasi pendidikan untuk perubahan tingkah laku, bagaimana anak-anak Papua bisa mengikuti pendidikan di Bali, di Jawa, supaya perilaku tingkah laku mereka bisa disesuaikan secara kebinekaan. Artinya mereka tidak menganggap diri mereka saya orang Papua, tetapi menganggap diri mereka kami adalah orang Indonesia. NKRI harga mati. Mengikuti kegiatan-kegiatan secara normal di sekolah kita di SMK di Gianyar. Dan ada salah satu siswa kita juga berprestasi di bidang olahraga futsal. Program Afirmasi Pendidikan Menengah dari Kemendikbud dan Ristek ini sudah berlangsung sejak tahun 2012. Sudah banyak anak-anak asli Papua yang lulus. Setelah menamatkan pendidikan, sebagian akan melanjutkan ke bangku kuliah. Dan sebagian lainnya memilih kembali ke tanah Papua untuk menjadi pegawai pemerintah. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Pelabuhan besar Desa Serangan Kota Denpasar beberapa hari terakhir ramai dengan wisatawan asing maupun domestik. Mereka menghabiskan hari libur tidak hanya di Bali, namun juga melancong ke Lombok Utara dan Barat. Lombok memang menjadi objek wisata alternatif setelah Bali, dan jumlah wisatawan cenderung meningkat setiap tahun. Bagi pengusaha angkutan laut tentu menguntungkan, khususnya wisatawan asing yang menggunakan mata uang asing, khususnya dolar Amerika. Dari Bali perharinya untuk penyeberangan ribuan untuk tujuan Lombok Utara maupun Lombok Barat. Jadi perharinya itu ribuan. Ada puluhan kapal yang melakukan penyeberangan setiap harinya. Jadi jumlah wisatawan asing maupun domestik ribuan dan terus meningkat. Untuk saat ini yang Australia yang paling banyak, terus ada India, Prancis, hampir seluruh dunia. Terawangan menjadi top favorit sebagai kunjungan wisatawan.
Saat ini puluhan kapal lalu lalang dari Bali menuju Lombok setiap bulan. Mereka membawa wisatawan dari Australia, Perancis, dan India. Mereka berlibur ke Gili Trawangan yang merupakan salah satu objek wisata favorit karena memiliki keindahan biota laut. Saat ini kalau dari luar kebanyakan rata-rata dari Eropa ya, dari Eropa seperti Prancis, Italia, Jerman, kemudian Australia tetap menduduki nomor 1. Tamu-tamu dari luar. Nah kebetulan mereka ini sepertinya lagi musim liburan ya, jadi memang kalau saya lihat peaknya itu, grafiknya itu dari kita setelah Lebaran itu tamu-tamu asing ini meningkat sekali. Kalau data dari saya yang tadi sekitar 15-20%, sekarang udah 30-35% peningkatannya. Jumlah wisatawan asing ke Lombok hingga bulan ini meningkat dari 15 menjadi 35%. Kunjungan ini akan berdampak bagi tingkat hunian kamar hotel di Lombok. Diperkirakan jumlah kunjungan Wisman akan terus meningkat hingga September mendatang. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kota Denpasar dan Lombok. Festival Ulun Danu yang menampilkan ragam budaya Bali berhasil menarik banyak wisatawan berkunjung ke objek wisata Ulun Danu Beratan Bedugul. Festival yang berlangsung hingga 17 Agustus mendatang ternyata menarik banyak wisatawan mancanegara. Hingga jumlah kunjungan naik 90%. Biasanya wisatawan yang berkunjung ke kawasan ini rata-rata sekitar 700 orang per hari. Kini jumlahnya naik hampir 2 kali lipat atau sekitar 1.300 orang per hari. Sebagian besar adalah wisatawan asing yang jumlahnya mencapai 900 orang per hari. Kepala Humas Daya Tarik Wisata Ulun Danu, Made Sukarata mengatakan, Festival Ulun Danu ternyata memikat wisatawan berlibur ke objek wisata Ulun Danu Beratan. Sebelum kita melakukan parade gebogan, tentunya kunjungan kita khususnya asing itu rata-rata di 900 per harinya. Setelah kita melakukan parade gebogan itu rata-rata di 1.300 per hari untuk wisatawan mancanegara. Kalau untuk wisatawan domestiknya itu rata-rata 600-700 per harinya. Festival Ulun Danu ini melibatkan warga dari 18 banjar di wilayah Candi Kuning, Baturiti, Tabanan. Para peserta menggelar parade budaya yang menjadi daya tarik festival ini. Wisatawan yang ingin menyaksikan parade budaya ini bisa berkunjung ke objek wisata ini pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Kebiasaan minum kopi kini makin berkembang hingga ke berbagai pelosok wilayah di Bali. Kedai kopi kini marak bermunculan termasuk di wilayah Badung. Berbagai strategi diterapkan pengelola kedai untuk menarik kunjungan warga. Salah satunya, kedai kopi di Gerobokan yang menawarkan konsep barista jalanan. Di kedai ini, barista meracik kopi pesanan pelanggan di pinggir jalan. Kopi disiapkan dengan cepat sehingga dapat segera dinikmati oleh pembeli. Nggak banyak untuk jual kopi yang variannya aneh-aneh atau menggunakan banyak campuran seperti gula atau apa. Kita lebih ke jual kopi yang memang benar-benar untuk fungsionalnya. Jadi kita ada 2 cara ya, tadi seperti manual sama dengan kita menggunakan mesin ya seperti kopi shop pada umumnya. Terus dari manual sama menggunakan mesin mana yang paling diminati konsumen? Tergantung Pak, tergantung ya. Mungkin kalau pagi-pagi lebih banyak yang cari base mesinnya base espresso, karena kan kalau pagi lebih ke tamu wisatawan asing yang datang ke sini, jadi mereka lebih familiar dengan lebih suka seperti kopi latte, long black,
Mungkin kalau teman-teman sesama barista atau teman-teman pecinta kopi baru mencari metode manual dulu. Kenapa itu tertarik untuk minum kopi di sini? Karena kopinya berkarakter yang pertama, terus baristanya sangat friendly sekali dan tempatnya sangat nyaman. Selain itu untuk harganya gimana? Sangat terjangkau untuk harganya. Tapi kualitas kopinya sangat luar biasa. Terjangkau harga tapi kualitasnya luar biasa. Di kedai sederhana ini, minuman kopi dibuat secara manual dan menggunakan mesin. Harga secangkir kopi di kedai ini sangat terjangkau, yakni mulai Rp12.000. Agung Gede Agung melaporkan dari Badung.